setiap kita adalah pendidik, karena dalam proses pendidikan itu kita menumbuh kembangkan potensi yang kita punya, yang dimiliki oleh setiap insan, karena pada prinsipnya setiap insan itu tumbuh dan berkembang, dan kasih sayang itu semestinya menjadi bagian yang tidak boleh lepas dalam setiap insan, di dalam berperilaku, di dalam membantu mengembangkan orang lain begitu. Dan kasih sayang seorang pendidik harus dimulai dari kemampuan memberikan kasih sayang kepada dirinya sendiri. Yang pertama, ya seorang sebelum bisa mendidik orang lain, dia harus mampu mendidik dirinya sendiri. Mendidik dirinya sendiri dari apa? Dari upaya untuk tetap berada di jalan yang benar, di jalan yang baik, di jalan yang sesuai dengan ketentuan yang diyakini. Ini kan proses pendidikan untuk mengarahkan bagaimana diri kita tetap berada di jalur yang benar. Supaya dalam proses tumbuh kembang kita, kualitas mutu pola berpikir kita itu senantiasa dalam koridor ketuhanan, kemudian pola perasaan kita atau emosi kita dalam koridor ketuhanan, dan pola perilaku kita dalam koridor ketuhanan. Itu dan dalam proses pendidikan itu yang paling utama adalah kasih dan sayang. Seorang guru, maka pendidik itu menjadi bukan hanya milik tenaga pendidikan. Tenaga pendidikan dalam hal ini guru, tidak hanya milik tenaga pendidikan, tapi memiliki siapapun dia. Apakah itu anak muda, ataukah orang tua, ataukah tokoh masyarakat, atau siapapun, dia harus memiliki proses untuk memiliki kemampuan untuk menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki dirinya dan dimiliki oleh orang lain, mengarahkan ke jalan yang benar. Persis seperti acara kita ini, menyesatkan orang ke jalan yang benar. Ya, mendidik diri sendiri berada di jalan yang benar, gitu ya. Itu sebenarnya kan mungkin ada beberapa pendidik yang merasa tidak mudah itu mengarah ke situ kan gitu ya. Dan dia tidak bisa melihat dirinya sendiri kan gitu ya, Mas. Iya, jadi ada banyak kaidah atau teori apapun itu yang mengatakan bahwa Anda tidak bisa mendidik anak hanya dengan apa yang Anda ketahui. Anda tidak bisa mendidik anak dengan apa yang Anda bisa. Anda hanya bisa mendidik anak-anak dengan apa yang Anda lakukan, contoh dan teladan tadi. Cukup banyak kita, misalnya. Satu lagi ya, selamat pagi sebenarnya. Pagi, Mbak Uti. Pagi, yang punya bahasa kasih nih, Mas. Iya, yang punya bahasa kasih. Selamat pagi. Yang punya nganjuk. Yang punya bahasa kasih. Yang punya apa, Mbak Uti? Bahasa kasih. Oh iya, agama Islam, Kristen, Katolik, hukum kasih itu harus diterapkan kita selama hidup. Benar nggak, Bu? Betul, Bu. Tidak Muslim tak tahu. Iya. Katolik, Buddha itu hukum kasih, hukumnya Tuhan itu. Kasih hukum universal. Pendengar hari tidak mendoakan itu. Oke, kembali ke opini. Opininya tadi kan bagaimana seorang pendidik mempunyai dasar kasih. Oke, saya sesuai aturan opini aja dia jawabnya, enggak berdele-dele. Oke. Bung Hari tadi katakan kunci utama dari rumah dulu. Tol 100 loh, 200 guys. Kita pegang. Keluar pintu bermasalah. Di sekolah ya tawuran. Kembali ini saya ngomongkan Bung Hari, Mbak Uti tahu bagaimana hidup saya di ya, tahu saya didik anak bagaimana bahasa kasih, bahasa lemah lembut, mau berangkat deh, hati-hati, nggak minggu itu nggak ngumpul lah RRI. Kembali ke guru ini, selama dia nggak killer, dia dihormati murid. Yang saya udah Bu. Oh, emang saya kelihatan killer ya, Bu? Kayak nggak kok handsome ya berarti. Ya. Nggak ada seorang pendidik itu yang killer. Kadang-kadang apa? Saya ngajari kudu manut, kudu. Ya di zaman ini tidak boleh begitu. Bisa dia keluar naik sepeda motor tabrak.
Nah, karena anak sekarang itu kembali ke bagaimana kemarin itu cara mendidik anak kita itu hormat pada orang tua, pada laki guru dan sebagian orang lain yang lebih tua dan itu saya terapkan. Itu kalau kita bisa mendidik anak itu ya puji Tuhan, alhamdulillah tidak akan dia berani pada guru. Karena saya apa? Saya di rumah itu komunikasi terus dengan guru. Saya bilangnya gini Bang, Bung Hari kan Bu, titip didik, pokoknya kan begitu. Karena apa? Di sekolah ini orang tuanya itu guru. Orang tuanya siapa? Kita itu guru Pak, guru itu. Jadi ada bahasa dari titip ya Bu, si adik, panggilannya adik. Itu saya terapkan ya akhirnya komunikasi dengan guru nggak pernah sih tanya nakal enggaknya karena saya berjalan saya nggak nakal deh. Alhamdulillah lagi begitu. Dari berhasil loh, Bung. Kita kopi berhasil ini ada ini. Ya. Jadi bagaimana orang tua itu komunikasi dengan guru itu jelas. Yang lainnya bagaimana guru itu punya dasar kasih tadi kembali itu. Jadi kalau di zaman sekarang dihormati sama murid. Zaman dulu, Bung Hari believe or not, RRI, saya berdiri di depan RRI. Gurunya itu masih di tikungan. Saya sudah berdiri tahu dia naik sepeda ontel. Naik hormat senjata Bung Hari. Pernah dapat garus itu di diwit. Zaman dulu. Karena naik sekarang bano. Tapi ya bagaimana cara mendidik kembali. Jangan kita hormat pada guru Pak Guru. Harus hormat loh. Kalau Pak Guru naik kami. Mesti kemarin pinter Bu Guru Pak Guru. Kembali bagaimana Bu Guru Pak Guru tadi mempunyai tadi udah dasar kasih di Jawarnya ini 5 jam nggak habis. Dasar kasih itu lemah lembut, tidak cemburu dan penyembuh hari habis besok. Baik hati lemah lembut, tidak cemburu, tidak sombong dan nggak perlu deh saya panjang-panjang. Bagaimana seorang guru itu punya tanggung jawab yang besar untuk menjadi orang tua di sekolah. Putraan tukang cukur dari Jenderal Philip Arnold. Tanya sama saya. Kalau nggak percaya ada di Pasuruan atau di mana itu. Bukan Pasuruan di daerah sini. Itu karena apa? Dia betul-betul semua mireng ibu guru Pak. Dan dia punya niat aku sekolah pengen jadi uang. Jadi uang itu dasarnya beda Bu. Sampai sekarang saya nggak dong. Pokoknya jadi uang. Jadi saya doa opini Bu. Gampang-gampang aja kita tuh didik anak itu dengan lemah lembut dan ketak-ketak itu anak itu tidak akan krek-krekan, tidak akan punya tanggung jawab lah. Anak itu kalau kita punya dasar kasih punya tanggung jawab hormat orang tua dan oke, terima kasih. Sama ya. Ya, Brini Andreas memang ya orang yang namanya kasih itu giving pleasure ya. Senang memberikan sesuatu yang terbaik dari yang kita bisa untuk anak-anak kita. Ya, saya memang bukan ayah yang sempurna, tetapi saya adalah ayah yang mencoba menyempurnakan cintanya untuk anak-anak saya. Anaknya beneran, bukan anaknya orang lain. Kalau anak tadi apakah